Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ruang Pena? Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, nama saya Arneta Febrianti. Alhamdulillah, saya menjabat sebagai Ketua KDI PC PM Cilengsi. Dan pada kesempatan kali ini, di Ruang Pena ini, saya akan menyampaikan tentang melangkah pasti dengan Al-Quran di hati. Al-Quran adalah salah satu nikmat Allah yang terbesar kepada kita. Dengan Al-Quran, kita mendapat jawaban yang memuaskan tentang pandangan hidup. Tentu saja jika tanpa Al-Quran, hidup kita pastilah tidak jelas dan penuh kebingungan. Jika dengan Al-Quran kita tahu yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan, standar itu pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kita dapat pun jelas. Kalau kita melakukan yang diperintahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Namun, sebaliknya, jika kita melanggar, kita akan mendapatkan keburukan di dunia dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Nah, sahabat Ruang Pena, adakah Al-Quran dalam hati kita, dalam diri kita, ataukah kita termasuk mati karena tidak adanya Al-Quran dalam jiwa kita? Sudahkah stok Al-Quran yang ada di dalam jiwa benar-benar membuat hidup kita serasa lebih hidup? Ataukah kita termasuk golongan yang berbangga karena asumsi yang salah? Berasumsi bahwa sudah mempunyai banyak stok Al-Quran dalam jiwa, sementara diri tidak kunjung memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan umat? Al-Quran merupakan pedoman yang tidak ada bengkok di dalamnya. Surah Al-Kahfi ayat 1 yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Dari ayat ini adalah jaminan dari Allah bahwa siapa yang berpedoman dengan benar kepada Al-Quran, maka hidupnya tidak akan pernah bengkok. Hidupnya akan senantiasa lurus bimbingan Allah kepada mereka yang beriman. Inilah mengapa Allah menyuruh kita untuk berdoa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat 6 yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus inilah yang akan mengantarkan kita menuju surga dan ampunan Allah. Mereka yang tidak mempunyai Al-Quran dalam dirinya akan hidup seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi. Apalagi jika Al-Quran sebatas penghias bibir. Nauzubillahi min dzalik. Nih, paling tidak ada 3 manfaat atau keuntungan kalau kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Di antaranya ada terbimbing. Nah, Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk. Bila manusia hidup di bawah naungan Al-Quran, maka ia akan terbimbing dan terhindar dari kesesatan. Lalu, mampu mengatasi persoalan hidup. Nah, ini nih berhadapan dengan berbagai persoalan. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran, manusia akan menjadi takwa dan ketakwaannya akan membuatnya mampu mengatasi persoalan hidup karena memang sudah menjadi janji Allah. Dan yang terakhir, ada menjaga kebersihan. Orang yang hidup dalam naungan Al-Quran akan menjaga dirinya dari hal yang maksiat, kebersihan yang zahir maupun batil. Karena Allah menyukai orang-orang yang bersih pakaian, hati maupun akhlaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran dan beramalah kalian dengan berdasarkan Al-Quran. Jangan kalian jauhi ia dan jangan pula keterlaluan dalam mengajarkan Al-Quran. Dan jangan kalian makan dengan bertumpu Al-Quran, dan jangan pula memperkaya diri dengan Al-Quran. Manusia merupakan hamba Allah, maka sudah sewajarnya manusia mendapatkan petunjuk langsung darinya dalam menjalani hidup ini. Untuk itu, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan pembimbing manusia mencapai keberhasilan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang rajin membacanya ya. Barakallah fi aunil Quran. Akhirul kalam nun wal qalami wa ma yasturun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.